Sesaat lagi Anda akan menyaksikan pelantikan dan penyambutan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. In association with Jakarta, kota yang menjadi jantung kehidupan politik, ekonomi, dan budaya Indonesia. Sejak Indonesia merdeka, kota Jakarta sudah 17 kali berganti gubernur dan 10 kali wakil gubernur. Pada 1945, Suwiryo menjadi pemimpin pertama Jakarta yang saat itu menjabat sebagai wali kota ketika Jakarta masih belum berdiri sebagai provinsi. Jabatan wali kota itu berjalan hingga kepemimpinan Sudiro pada 1953 hingga 1960. Barulah pada periode 1960 hingga 1964, jabatan gubernur diduduki Sumarno Sosroatmojo ketika Jakarta berubah menjadi provinsi dan ditemani Heng Ngantung selaku wakil gubernur. Sejarah kepemimpinan Jakarta mulai menunjukkan arah perubahan yang signifikan, manakala sosok Ali Sadikin menjabat gubernur Jakarta bersama wakilnya R.H.A. Wiryadinata pada 1966 hingga 1977. Meski terbilang kontroversial pada masanya, Ali Sadikin dikenal dengan kebijakannya yang tegas. Dan pemerintahan Ali Sadikin adalah pemerintahan yang paling kontroversial, tapi juga yang mengubah wajah Jakarta, potretnya yang tadinya kumuh, walaupun kumuh masih ada hari ini, tetapi Ali Sadikin membuktikan bahwa kota Jakarta adalah kota yang layak menjadi kota metropolitan, bahkan megapolitan, bahkan kota yang ibu kota dunia ya, jadi ibu kota negara-negara dunia gitu. Jadi dan kemudian beliau juga membangun museum ya, membangun terminal, membangun taman marga satwa ya, membangun semua hal untuk mendukung bagaimana kota sebagai kota ibu kota dan kota yang layak huni ya. Memasuki era reformasi, Gubernur Jakarta dipimpin tokoh-tokoh politik yang memiliki ciri kepemimpinan tersendiri. Mulai dari Sutioso yang mulai menjabat era Orde Baru pada 1997 hingga 2007, Fauzi Bowo pada 2007 hingga 2012, Joko Widodo pada 2012 hingga 2014, Basuki Cahayapurnama yang menggantikan Joko Widodo pada 2014 hingga 2017, Jarod Saiful Hidayat pada 2017, Anies Baswedan bersama Sandiaga Uno pada 2017 hingga 2018, dan Anies Baswedan dengan Ahmad Riza Patria yang menggantikan Sandiaga Uno pada 2020 hingga 2022. Dan kini Balai Kota menyambut kedatangan gubernur dan wakil gubernur baru, yakni Pramono Anung dan Rano Karno, yang memenangkan kontestasi Pilkada Serentak 2024 lalu. Pram Rano memimpin Jakarta mulai 20 Februari 2025 hingga 2030 mendatang. Dan Jakarta menjadi kota hebat dan sampai hari ini hebat berkat masa lalunya yang diperjuangkan oleh para pendahulu gitu. Jadi saya kira saya butuh Jakarta yang pemimpinnya sadar akan sejarah dan budayanya, sehingga para pemimpinnya bisa membangun Jakarta berkelanjutan, masa lalu, masa kini, dan masa depan itu bisa tercermin di Jakarta. Hari pelantikan itu tiba. Rasa haru bercampur sukacita menyelimuti kediaman Pramono Anung di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Demikian halnya dari kediaman Rano Karno di daerah Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Saya dan Bang Dul berharap mudah-mudahan proses hari ini berjalan baik, lancar, dan berkesan terutama bagi warga Jakarta. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur Jakarta dilakukan serentak bersama kepala daerah dari seluruh Indonesia. Para kepala daerah ini berkumpul di Silang Monas, Jakarta untuk kemudian bersama-sama menuju Istana Presiden.
Genderang marching band mengawali derap langkah para pemimpin daerah ini. Sebanyak 961 kepala daerah beserta para wakilnya mengenakan pakaian dinas upacara atau PDU gubernur serba putih. Mereka berjalan dalam barisan menuju istana. Warga yang sudah menanti sejak pagi turut merasakan suasana yang tidak biasa. Sebab pelantikan kepala daerah serentak ini pertama kalinya dilakukan dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Kalau saya semangat sekali untuk mengikuti acara ini karena luar biasa. Baru pertama kali semua bupati, gubernur sama wali kota pelantikannya dilaksanakan di Jakarta. Kami sangat bangga untuk Kabupaten Rotendao untuk bupati terpilihnya. Semoga kedepannya khusus Kabupaten Rotendao lebih bagus dan lebih baik ke depannya. Saya rasa sangat positif karena ini adalah habis daripada pesta rakyat, maka kami masyarakat atau rakyat seluruh Indonesia bisa disatukan di Jakarta. Jadi saya rasa beruntung sekali bupati, kepala daerah maupun wali kota pertama sekali saya rasa yang dilantik oleh presiden langsung. Harapan kita untuk ke depan, ya, bahwa besar sekali setelah zamannya penggantian presiden, zamannya eranya Prabowo, saya rasa mudah-mudahan akan terjadi perubahan di Indonesia. Harapan satu-satunya bahwa semoga perhelatan ataupun kegiatan semacam ini bisalah diteruskan untuk tahun-tahun ke depan. Kesannya di sini ramai banget ya, banyak yang antusias juga, ada yang pakai pakaian adat juga tadi saya lihat. Ya di sini cukup meriah sih. Semoga dapat mengemban amanah yang baik untuk warga Tangerang Selatan. Semoga dapat melaksanakan tugasnya. Kalau dari saya setuju sih, karena untuk mempererat juga kan hubungan antara pemimpin daerah gitu satu sama lain. Ya semoga dapat mengemban amanah sih untuk semua warganya. In association with banyak hal kecil di sekitar yang memberi pengalaman besar. Secangkir kopi hangat, kisah pun tersaji. Paur budaya, keindahan abadi, petualangan di setiap sudut kota, ramah terpancar membawa ceria. Jakarta kita penuh pesona. Jelajah bersama kawan setia, beragam suasana manjakan mata. Jakarta kita berbagai makna. Di balik deru tersembunyi melodi nan merdu, alunan nada membawa cakrawala baru. Jakarta kita simfoni penuh cinta. Tiada pamrih bagai mentari. Jakarta kita siap melayani. Membuat rindu selalu ingin kembali. Tempat bertemu, berbagi cerita. Jakarta kita selalu di hati. Banyak hal kecil di sekitar yang memberi pengalaman besar. Sejak
Secangkir kopi hangat, kisah pun tersaji. Paur budaya, keindahan abadi. Petualangan di setiap sudut kota, ramah terpancar membawa ceria. Jakarta kita penuh pesona. Jelajah bersama kawan setia, beragam suasana manjakan mata. Jakarta kita berbagai makna. Di balik deru tersembunyi melodi nan merdu, alunan nada membawa cakrawala baru. Jakarta kita simfoni penuh cinta. Tiada pamrih bagai mentari, Jakarta kita siap melayani. Membuat rindu selalu ingin kembali. Tempat bertemu, berbagi cerita. Jakarta kita selalu di hati. Banyak hal kecil di sekitar yang memberi pengalaman besar. Secangkir kopi hangat, kisah pun tersaji. Paur budaya, keindahan abadi. Petualangan di setiap sudut kota, ramah terpancar membawa ceria. Jakarta kita penuh pesona. Jelajah bersama kawan setia, beragam suasana manjakan mata. Jakarta kita berbagai makna. Di balik deru tersembunyi melodi nan merdu, alunan nada membawa cakrawala baru. Jakarta kita simfoni penuh cinta. Tiada pamrih bagai mentari, Jakarta kita siap melayani. Membuat rindu selalu ingin kembali. Tempat bertemu, berbagi cerita. Jakarta kita selalu di hati. In association with akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, sebagai bupati, sebagai wakil bupati, sebagai wali kota, sebagai wakil wali kota, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kepala daerah dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh 6 perwakilan kepala daerah dari masing-masing agama.
Pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, dan seluruh jajaran menteri. Pertama-tama saya ingin ucapkan selamat atas pelantikan saudara-saudara. Saya juga ingin menyampaikan selamat atas mandat yang diberikan oleh rakyat dari daerah masing-masing. Saya juga ingin menyampaikan selamat atas terpilihnya saudara-saudara menjadi kepala daerah masing-masing. Saudara-saudara, ini saya kira adalah momen bersejarah. Pertama kali di negara kita lantik 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, 85 wakil wali kota, dengan total 961 kepala daerah dari 481 daerah. Dilantik serentak di Istana Merdeka oleh Kepala Negara. Saudara-saudara sekalian, ini juga menunjukkan kepada kita sekalian betapa besar bangsa kita, dan juga bahwa bangsa kita yang demikian besar, yang keempat terbesar dari jumlah penduduk di seluruh dunia, bahwa kita memiliki demokrasi yang hidup, demokrasi yang berjalan, demokrasi yang dinamis. Saudara-saudara yang berdiri di depan saya berasal dari partai-partai yang berbeda-beda. Saudara-saudara telah melaksanakan suatu kampanye yang tidak ringan. Saudara telah turun ke rakyat, saudara telah meminta kepercayaan rakyat, dan alhamdulillah saudara berhasil meraih kepercayaan rakyat masing-masing. Saudara-saudara, saya ingin ingatkan atas nama negara dan bangsa Indonesia bahwa saudara dipilih, saudara adalah pelayan rakyat. Saudara adalah abdi rakyat. Saudara harus membela kepentingan rakyat. Saudara harus menjaga kepentingan rakyat kita. Saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka. Itu adalah tugas kita. Itu adalah tugas kita. Walaupun kita mungkin berasal dari partai yang berbeda-beda, dari agama yang berbeda-beda, dari suku yang berbeda-beda, tapi kita telah lahir dalam keluarga besar Nusantara, keluarga besar Republik Indonesia, keluarga besar Merah Putih, keluarga besar Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda, tapi kita satu. Saudara-saudara sekalian, saya kira saya tidak akan lama karena kita akan jumpa dalam retreat yang akan diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri di Magelang. Saya akan jumpa saudara di situ, dan mudah-mudahan saudara akan kuat di Gembleng. Yang ragu-ragu boleh mundur. Saudara-saudara, saya kira demikian ingin saya sampaikan. Marilah kita mengabdi pada rakyat kita, berbuat yang terbaik untuk rakyat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om, Santi, 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
Terima kasih, selesai. Selamat datang di Balai Kota. Dan terutama bagi ASN yang ada di Jakarta, saya akan menjadi konduktor yang baik bagi Bapak Ibu sekalian. In association with Banyak hal kecil di sekitar yang memberi pengalaman besar. Secangkir kopi hangat, kisah pun tersaji. Paur budaya, keindahan abadi, petualangan di setiap sudut kota, ramah terpancar membawa ceria. Jakarta kita penuh pesona. Jelajah bersama kawan setia, beragam suasana manjakan mata. Jakarta kita berbagai makna. Di balik deru tersembunyi melodi nan merdu, alunan nada membawa cakrawala baru. Jakarta kita simfoni penuh cinta. Tiada pamrih bagai mentari. Jakarta kita siap melayani. Membuat rindu selalu ingin kembali. Tempat bertemu, berbagi cerita. Jakarta kita selalu di hati. Banyak hal kecil di sekitar yang memberi pengalaman besar. Secangkir kopi hangat, kisah pun tersaji. Paur budaya, keindahan abadi, petualangan di setiap sudut kota, ramah terpancar membawa ceria. Jakarta kita penuh pesona. Jelajah bersama kawan setia, beragam suasana manjakan mata. Jakarta kita berbagai makna. Di balik deru tersembunyi melodi nan merdu, alunan nada membawa cakrawala baru. Jakarta kita simfoni penuh cinta. Tiada pamrih bagai mentari. Jakarta kita siap melayani. Membuat rindu selalu ingin kembali. Tempat bertemu, berbagi cerita. Jakarta kita selalu di hati. In association with Pramdo, menyala bosku. Selamat datang di Balai Kota. Rasanya belum lengkap kalau Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Usai
pelantikan, sang pemimpin itu kini resmi menorehkan catatan sejarah kepemimpinan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2025-2030. Sambal pedas jeruk limau lalapannya daun pete. Saya kemari bukan mau demo, lantas mau nganterin gubernur dan wakil gubernur masuk balai kota. Balai Kota menjadi rumah kedua mereka dalam melayani warga Jakarta. Para aparatur sipil negara di Balai Kota ini menanti kedatangan pemimpin baru mereka dengan sukacita. Mereka berjejer membentuk barisan di sela-sela ornamen khas Betawi yang sudah didekorasi. Secercah harapan mereka lontarkan. Harapan saya untuk pemimpin yang baru, semoga bisa lebih memperhatikan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik dari sisi teknologi, sistem yang lebih modern, serta peningkatan kualitas SDM yang ada di Jakarta. Harapan kami dari sisi ASN tentunya agar pemimpin yang baru nanti dapat memperhatikan dari ASN ini dari segi peningkatan kompetensi ASN, agar kita dapat lebih meningkatkan kemampuan kita untuk meningkatkan pelayanan kita kepada publik begitu. Harapan saya sebagai warga Jakarta, sebagai pengguna transportasi umum juga, saya berharap semoga moda transportasi umum di Jakarta ini lebih diperbanyak lagi, jangkauannya, aksesnya lebih mudah, diperluas lagi, serta pemeliharaannya agar diperhatikan untuk keselamatan. Saya berharap pemimpin Jakarta kali ini berpihak kepada rakyat kecil. Pemimpin Jakarta hari ini peduli terhadap kemaslahatan rakyat. Pemimpin Jakarta hari ini peduli terhadap kebijakan yang berorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan. Dan pemimpin hari ini peduli terhadap perkembangan dan kejayaan bangsa Indonesia, terkhususnya Jakarta ke depannya. Kedepannya harapannya adalah kita akan menjadi kota global. Semoga Mas Pram dan Bang Dul bukan hanya dapat membangun Jakarta yang stabil dengan rakyatnya yang makmur dan sejahtera, tapi juga bisa mewakili Jakarta agar dapat menjadi kota global yang berdaya saing seperti kota global lainnya seperti Singapura, Bangkok, dan lainnya. Satu persatu tamu undangan berdatangan. Di antara mereka ada sosok-sosok yang dulu bernaung di Balai Kota Jakarta. Mereka adalah gubernur-gubernur Jakarta terdahulu. Ya, saya harap bisa administrasi keadilan sosial buat rakyat. Insya Allah bawa pembaharuan. Serah terima jabatan dilakukan PJ Gubernur Teguh Setiabudi yang ditandai dengan penandatanganan dokumen sertijab. Dan terutama bagi ASN yang ada di Jakarta, saya akan menjadi konduktor yang baik bagi Bapak Ibu sekalian. Saya tidak akan membawa orang. Saya percaya bahwa di dalam ASN pemerintahan Jakarta banyak sekali orang-orang yang baik yang siap bekerja bersama saya dan Bang Dul dan Pak Sekda. Saya menyatakan secara terbuka, walaupun siapapun berbeda pandangan pendapat dengan saya, tapi untuk membangun Jakarta ini saya akan membuka ruang seluas-luasnya kita untuk bekerja bersama-sama. Membangun Jakarta adalah melanjutkan kesinambungan kepemimpinan yang ada. Tidak boleh terputus-putus. In association with Banyak hal kecil di sekitar yang memberi pengalaman besar. Secangkir kopi hangat, kisah pun tersaji.
paur budaya, keindahan abadi, petualangan di setiap sudut kota, ramah terpancar membawa ceria, Jakarta kita penuh pesona. Jelajah bersama kawan setia, beragam suasana manjakan mata. Jakarta kita berbagai makna. Di balik deru tersembunyi melodi nan merdu, alunan nada membawa cakrawala baru. Jakarta kita simfoni penuh cinta. Tiada pamrih bagai mentari, Jakarta kita siap melayani. Membuat rindu selalu ingin kembali. Tempat bertemu, berbagi cerita. Jakarta kita selalu di hati. Banyak hal kecil di sekitar yang memberi pengalaman besar. Secangkir kopi hangat, kisah pun tersaji. Paur budaya, keindahan abadi, petualangan di setiap sudut kota, ramah terpancar membawa ceria. Jakarta kita penuh pesona. Jelajah bersama kawan setia, beragam suasana manjakan mata. Jakarta kita berbagai makna. Di balik deru tersembunyi melodi nan merdu, alunan nada membawa cakrawala baru. Jakarta kita simfoni penuh cinta. Tiada pamrih bagai mentari, Jakarta kita siap melayani. Membuat rindu selalu ingin kembali. Tempat bertemu, berbagi cerita. Jakarta kita selalu di hati. Banyak hal kecil di sekitar yang memberi pengalaman besar. Secangkir kopi hangat, kisah pun tersaji. Paur budaya, keindahan abadi, petualangan di setiap sudut kota, ramah terpancar membawa ceria. Jakarta kita penuh pesona. Jelajah bersama kawan setia, beragam suasana manjakan mata. Jakarta kita berbagai makna. Di balik deru tersembunyi melodi nan merdu, alunan nada membawa cakrawala baru. Jakarta kita simfoni penuh cinta. Tiada pamrih bagai mentari, Jakarta kita siap melayani. Membuat rindu selalu ingin kembali. Tempat bertemu, berbagi cerita. Jakarta kita selalu di hati. In association with Usai serah terima jabatan, Pramono dan Rano bergerak menuju gedung DPRD Jakarta untuk menjalankan sidang paripurna. Hadirin yang kami hormati,
Bapak Menteri Dalam Negeri diwakili oleh Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan, Bapak Profesor Mukhlis Hamdi, MPA PhD, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, serta pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta memasuki ruang rapat paripurna. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, yang pertama saya ingin mengucapkan sungguh terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sambutan Gubernur Jakarta yang telah dilantik tadi oleh Bapak Presiden bersama dengan Wakil Gubernur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, yang pertama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, ridho, dan inayahnya. Pada hari ini saya dan Bang Dul, Pak Rano Karno, diberikan kesempatan untuk menyampaikan sambutan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta masa jabatan 2025-2030. Mengawali pidato ini saya ingin mengucapkan sungguh-sungguh terima kasih yang mendalam dan mengharapkan kerjasama yang baik antara pemerintah Jakarta dengan DPRD Jakarta. Kalau Jakarta mau maju, maka kerjasama itu dilakukan dengan baik, dengan tulus, bersama-sama untuk memajukan Jakarta. Membangun Jakarta adalah melanjutkan kesinambungan kepemimpinan yang ada. Tidak boleh terputus-putus. Kebetulan hadir para gubernur yang ada. Saya secara terbuka menyampaikan, saya akan melanjutkan hal-hal yang baik dari Bang Yos, hal-hal yang baik dari Bang Foke, hal-hal yang baik dari Pak Ahok, hal-hal yang baik dari Mas Anies, termasuk JIS Kalijodo, Banjir Kanal, dan Pak Bang Yos yang ditinggalin banyak sekali termasuk Transjakarta dan sebagainya. Untuk itu, kami akan melanjutkan hal-hal yang sudah baik. Dan saya selalu melihat dalam perspektif untuk kebaikan warga Jakarta. Ada 40 program utama yang telah disinergikan oleh tim transisi yang saya bentuk dengan Bang Dul bersama dengan pemerintah Jakarta. Bapak Ibu sekalian, 100 hari pertama kepemimpinan saya dan Bang Dul. Yang pertama adalah menyempurnakan layanan dasar pendidikan. KJP, Kartu Jakarta Pintar, KJMU, dan berbagai hal. Persoalan di lapangan tentunya sungguh sangat memprihatinkan. Banyak sekali yang dulu dapat tiba-tiba tidak mendapatkan. Yang harusnya dapat tidak dapat. Untuk itu, saya akan berusaha dengan keras mengembalikan KJP seperti pada periode terakhir yang dilakukan oleh Bapak Gubernur Anies Baswedan dan Pak Ahok pada waktu itu. Jumlahnya adalah 520.000. Salah satu persoalan yang serius Jakarta adalah masalah lingkungan. Apapun rorotan sudah harusnya bisa diresmikan oleh pemerintah. Saya akan mengusulkan diresmikan oleh Bapak Presiden. Karena ini pertama kali RDF yang ada di Indonesia yang kapasitasnya sebenarnya nomor 1 di dunia. Untuk itu saya akan mengusulkan untuk diresmikan Bapak Presiden. Mudah-mudahan setelah uji coba sampai dengan bulan April, ketika sekarang masih ada komplain mengenai bau, mudah-mudahan bisa dikurangi dan sebagainya. Nanti akan kita kerjakan bersama-sama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebentar lagi kita akan menghadapi Idul Fitri, Ramadan. Persoalan klasik yang ada untuk menyambut Ramadan dan Idul Fitri adalah masalah ketersediaan bahan makanan pokok, masalah inflasi, dan tentunya nanti masalah mudik lebaran. Kami akan persiapkan secara sungguh-sungguh dari awal dan pemerintah Jakarta untuk terlibat dengan demikian. Di bidang olahraga secara khusus, kebetulan saya ini memang hobi olahraga, saya akan sungguh-sungguh untuk memajukan Jakarta.
Karena Jakarta dari dulu adalah barometernya olahraga. Bahkan saya bermimpi Jakarta ini lebih Persija. Supaya kalau ada iklan-iklan nggak perlulah yang public figure. Cukup aja Ricky Ridho, Ferrari, Witan dan sebagainya sebagai bintang iklannya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, termasuk hal yang berkaitan dengan kebudayaan Betawi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 telah mengatur budaya utama di Jakarta karena bukan lagi sebagai ibu kota negara. Budayanya adalah budaya Betawi. Untuk itu, kami akan memberikan warna agar budaya Betawinya menjadi nampak. Satu-satunya kota terbesar di Republik ini yang tidak mempunyai identitas kebudayaan kedaerahan karena sebelumnya sebagai ibu kota negara adalah Jakarta. Pintu gerbangnya nanti kita lombakan membatasi antar kecamatan, antar kota dengan ornamen Betawi. Bahkan seperti tadi ketika saya datang ke balai kota pertama kali, palang pintu. Cuma palang pintu pantunnya jangan banyak-banyak. Pantunnya satu cukup, silatnya silat beneran, pintunya segera dibuka. Dikurasi dengan sangat baik. Maka dengan demikian saudara-saudara sekalian, itulah hal-hal yang ingin kami lakukan. Dan tidak kalah pentingnya, semua kebudayaan etnisitas tetap akan hidup di Jakarta. Sebagai kota global, dan saya berpandangan suatu hari kalau Jakarta bukan lagi sebagai ibu kota negara, Jakarta akan menjadi ibu kota Asia. Ini tidak pernah kita branding, kita framing menjadi ibu kota ASEAN. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pada tanggal 22 Juni tahun 2027 kita akan 500 tahun Jakarta. Mari kita persiapkan dari sekarang. Kalau bapak-bapak di foto bebas, jangan lagi ada yang begini. 5 abad, 500 tahun. Karena itulah kita persiapkan secara bersama-sama menjadi bagian yang kita akan persiapkan dengan baik. Mudah-mudahan di era kepemimpinan kita semua, Pak Ketua DPRD dan para Wakil Ketua, Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, saya kadang-kadang lupa kalau Gubernur, dan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan persiapkan secara bersama-sama. Rapat Dewan yang sangat terhormat, dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan yang baik ini, saya memohon dukungan sepenuhnya dari Ketua, Wakil Ketua, Ketua-Ketua fraksi, yang saya sudah bertemu semua, para anggota yang terhormat, untuk kita bersama-sama memajukan Jakarta demi kebaikan warga Jakarta. Demikian penyampaian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita untuk bersinergi membangun Jakarta kota global dan pusat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan, mensejahterakan seluruh warganya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi, Namo Buddhaya. Dan terima kasih kepada seluruh hadirin. Demikian seluruh rangkaian acara siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In association with
In association with Babak baru Jakarta baru saja dimulai dengan dilantiknya Pramono Anung dan juga Rano Karno sebagai gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta untuk periode 2025-2030. Untuk mengantarkan Pramono dan juga Rano Karno ke Jakarta tentu perjuangannya panjang ya, dan kita akan berbincang salah satunya dengan orang yang mengetahui betul bagaimana kemudian perjuangan Pramono Anung dan juga Rano Karno selama masa kampanye. Tidak lain tidak bukan, ini adalah Ketua Tim Ses Pramono Anung dan juga Rano Karno, Lis Hartono atau the one and only Cak Lontong. Iya, terima kasih. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini kan perjalanan kampanye cukup panjang ya, singkat tapi terasa panjang karena banyak titik-titik yang dikunjungi gitu sama Mas Pram dan juga Bang Dul. Sedikit refleksi dari masa kampanye sampai akhirnya hari ini melihat Mas Pram dan juga Bang Dul di Balai Kota, bagaimana Cak? Mungkin saya mulai dari perasaan sekarang ya. Saya secara pribadi dan mungkin juga mewakili tim pemenangan dan juga relawan dan warga Jakarta merasa bangga, bahagia pada saat ini karena kita bisa mengantar Mas Pram dan Bang Dul menjadi gubernur, wakil gubernur Jakarta. Tapi kalau bicara tentang perjalanan 3 bulan kampanye itu memang terasa sesuatu yang sangat berat awalnya kita lalui karena memang seperti kita ketahui sendiri kan Mas Pram Bang Dul berangkat dari hasil survei yang relatif kecil. Tidak sampai 1%, di akhir 50,07. Nah, dalam rangkaian 3 bulan kampanye itu yang harus kita syukuri adalah pertama kita punya warga Jakarta yang hebat, yang luar biasa, yang sangat terdidik dalam arti tahu betul bagaimana berpolitik dan bagaimana memilih pemimpin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bersyukur punya gubernur dan wakil gubernur yang benar-benar mau bekerja. Mengawali sesuatu tidak peduli dengan berangkat dari titik manapun, dalam level yang manapun, tapi mereka berjuang setiap hari terus-menerus, ingin menyapa warganya, ingin mendengarkan aspirasi dari warganya, dan akhirnya itulah yang membuahkan hasil di 3 bulan itu akhirnya sampai 50,07%. Dan yang ketiga, kita juga punya tim pemenangan dan juga relawan yang sangat luar biasa kompak, berjalan sendiri-sendiri tapi berirama, terorkestrasi dengan baik, sehingga dengan waktu yang singkat kita bisa memanfaatkan sekian banyak titik tanpa ada harus berkumpul pada satu titik besar, kecuali di kampanye-kampanye besar ya. Seperti Mas Pram dan Bang Dul pun hampir setiap 11 hari, titik ya. Betul, setiap hari itu minim 11 titik sampai hampir 3 bulan itu 300 titik lebih masing-masing dilalui. Baik, tapi ini kan baru awalan Mas Pram dan juga Bang Dul memimpin Jakarta. Dengan segala janji-janji kampanye, mungkin harapannya sendiri dari Cak Lontong di luar sebagai mantan ketua tim ses ya, harapannya untuk pembangunan Jakarta di bawah kepemimpinan Mas Pram dan Bang Dul apa? Ya, tentunya kita sebagai pendukung dan sekarang sebagai masyarakat Jakarta, kita berharap apa yang disampaikan beliau, yang disampaikan termasuk saya juga secara pribadi sebagai tim kampanye, itu bisa diwujudkan oleh Mas Pram dan Bang Dul, karena memang Mas Pram dan Bang Dul dari awal kita melihat tidak menjanjikan hal yang mulu-mulu, menyampaikan sesuatu yang memang benar-benar bisa diberikan dan dilakukan untuk warga Jakarta. Jadi harapan kita Mas Pram dan Bang Dul benar-benar mewujudkan itu, karena kita selalu mendengar Mas Pram akan menyelesaikan masalah Jakarta itu justru dari bawah. Dan ini yang paling kita tunggu, karena memang masyarakat bawahlah yang perlu bantuan dari semua program dan kebijakan dari Gubernur Wakil Gubernur Jakarta. Makanya kita berharap Mas Pram dan Bang Dul bekerja sesuai dengan amanah yang kita berikan sebagai warga Jakarta untuk menyelesaikan prioritasnya adalah masalah masyarakat di bawah. Oke, berarti siap mengawal, sekarang sudah bukan lagi sebagai ketua tim ses tapi sebagai warga Jakarta. Paling utama yang paling diharapkan yang diselesaikan di awal oleh Mas Pram dan Bang Dul versi Cak Lontong? Yang pertama yang jelas seperti disampaikan Mas KJP. KJP itu kita tahu betul bahwa pendidikan ini menjadi hal yang krusial ya, hal yang harus benar-benar dibenahi, apalagi penyebaran KJP di Jakarta ada yang harusnya dapat tidak dapat, yang harusnya tidak dapat malah dapat. Jadi program untuk misalnya yang disebutkan bahwa penyelesaian atau pengurusan KJP cukup di kecamatan masing-masing itu kita tunggu. Oke, terima kasih Pak Lis Hartono atau Cak Lontong atas harapannya untuk warga Jakarta. Nah, sekarang kita mau berbincang langsung sama Ketua Tim Kampanye Kreatif dari Pramono Anung dan juga Rano Karno. Ini ada Mas
Jai. Halo Mas Jopray. Mas Jopray. Mas Jopray. Oke, Mas Jopray sebagai ketua tim kampanye kreatif Pramono Anung dan Rano Karno. Iya. Salah satu yang bisa dikatakan membuat perolehan suaranya ini unggul, pelan-pelan merangkak naik dari yang sebelumnya tidak mencapai 1% di survei awal hingga di pertarungan akhir 50,07% adalah kampanye kreatifnya Pramono Anung dan juga Rano Karno. Mungkin kalau dari Mas sendiri sebagai tim kampanye kreatif, apa sih yang paling dirasa membuat elektabilitasnya terus naik, dukungan rakyatnya terus naik di Jakarta? Iya, waktu kemudian dipercaya oleh Mas Pram dan Bang Dul, kita langsung mengorek kira-kira hal kreatif apa dari dua orang ini, yang asik-asik apa dari dua orang ini yang bisa kita angkat. Waktu itu kita pertama yang kita serahkan adalah lagu. Ya, lagu itu ada lagunya Mas Pulung yang Jakarta Menyala. Jakarta Menyala. Dan juga ada lagunya Bang Dul yang kemudian kita kita remake dan itu keren banget dan Bang Dul suka banget. Ya ternyata lagu Sidul Anak Sekolahan itu memang benar-benar mengena. Udah nggak ada lagu lain yang paling top kecuali lagu Jakarta Menyala, dan lagu itulah kemudian kita buat video klipnya, kita buat tariannya, kita lombakan dan sebagainya. Nah kemudian juga seperti yang terjadi hari ini, itu kemudian kemarin tuh kita diminta untuk, kan Mas Pram ini tidak mau ada hingar-bingar, nggak mau ada kata-kata pesta. Dan kita juga mengkreatifkan kira-kira acara apa ya untuk menganalisasi relawan yang datang pas nanti pelantikan, kira-kira apa. Kan nggak mungkin cuman biasa-biasa aja kan, nanti relawan pasti banyak. Dan benar kejadian. Hanya dalam waktu 2 hari kita diminta untuk meng-create sebuah acara, maka kita membuat acara namanya nganter-ngantor. Nganter-ngantor ya. Jadi bukan pesta rakyat, bukan gitu, acaranya juga sederhana. Jadi ini relawan, ada berapa ribu ini datang untuk menganter Mas Pram atau Bang Anung dengan Bang Dul ini masuk balai kota untuk ngantor, kira-kira begitu. Oke, terakhir harapannya sendiri nih sebagai salah satu pelaku kreatif. Ini kan harapannya kreativitasnya nggak hanya berjalan pada saat masa kampanye aja. Tentu diharapkan Jakarta 5 tahun ke depan di bawah kepemimpinan Mas Pram dan juga Bang Dul bisa mengedepankan hal-hal industri kreatif gitu. Harapannya mungkin dari pelaku kreatif. Saya sedikit mengintip program-programnya Mas Pram Bang Dul ke depan. Ternyata ekonomi kreatif sangat menjadi perhatian beliau berdua. Dan luar biasa, anak muda di Jakarta itu akan banyak banget hal kreatif yang akan disajikan. Sehingga mereka bukan cuma jadi penonton di Jakarta, anak muda bukan cuma jadi, tapi juga jadi pelaku. Industri-industri kreatif di Jakarta itu akan diangkat sedemikian rupa sehingga anak-anak Jakarta bukan lagi anak-anak yang mungkin bisa dibilang ketinggalan dari daerah lain. Anak Jakarta tidak jadi genci-genci pemalas, tapi dibuka peluang banyak banget tentang industri kreatif. Kita tunggu saja, nanti beliau yang akan menyampaikan. Itu tapi keren. Ya. Terima kasih, dan berikut perbincangan kami dengan tim kampanye kreatif dari Pramono Anung dan juga Rano Karno. Harapannya ini kreativitasnya tidak hanya selama masa kampanye, tapi juga dalam kepemimpinan 5 tahun mendatang. Terima kasih Mas, sukses selalu. Nah kemudian cangcingnya Babe, kartu jaring asmara sudah ada di tangan kita. Para relawan dan pendukung tumpah ruah di halaman gedung DPRD Jakarta. Berbagai harapan disematkan kepada pemimpin Jakarta. Untuk pemimpin baru ini berharap support UMKM pastinya, karena saya kebetulan UMKM. Jakarta lebih maju, lebih damai, lebih sejahtera dan bahagia warganya, pastinya itu. Semoga rakyat Jakarta tambah maju, tambah sejahtera ya. Harapannya tetap supaya kemacetan tidak terjadi lagi di mana-mana itu. Mungkin dibikin jalan layang lagi banyak dan sebagainya. Agar semua kebudayaan yang berbau dengan Betawi itu diberi ruang publik atau diberi kegiatan agar seniman-seniman Betawi itu bisa berkembang dan maju ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pramono dan Rano kemudian menemui relawan dan warga Jakarta dan turut berbagi kebahagiaan bersama mereka. Kenalin ini Aye, Mas Pram dan Bang. Saya akan menyampaikan 3 hal. Yang pertama, terima kasih atas support dukungan semuanya. Partai politik pendukung, relawan, simpatisan, semuanya lah mempunyai kontribusi yang besar untuk memenangkan pasangan yang dalam pemilihan gubernur baru kali ini 1 putaran.
Sekali lagi, Bang Dul ngucapin terima kasih kepada semua relawan. Hampir 2 hari Pak Gub sama Pak Wagub nih ngap-ngapan. Kemarin jalan baris bebaris nih dengkul udah teklok nih. Makanya kita bilang, Bang, acara apa lagi nih Bang? Kalau baris-baris kita nyerah deh nih. Nah jadi insya Allah relawan hari ini kita kumpulkan. Abang sama Bang Anu ngucapin terima kasih. Abang masih ada acara untuk ketemu dengan semua kepala dinas. Dan besok pagi Pak Gub akan berangkat ke Magelang. Alhamdulillah Sidul selama seminggu jadi gubernur. Lumayan bisa jadi gubernur seminggu. Ke depan, Jakarta akan terus bersolek. Cita-cita mewujudkan kota global akan mereka emban bersama dengan dukungan seluruh warga Jakarta. Dengan adanya Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, ya, dengan status ibu kota sudah hilang, maka Jakarta sudah harus fokus menjadi kota global. Kita berharap dengan kepemimpinan Mas Pram dan Bang Dul ini akan banyak lahir terobosan-terobosan untuk mempercepat peringkat indeks kota global Jakarta menembus 50 indeks kota global dunia. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan pelantikan dan penyambutan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta in association with